Dena dengan NIM A1D119027. Nah, saya di sini akan membawakan materi tentang Dena dan Peta. Dena dan Peta ini biasanya dibahas di kelas 2 tema 3. Dena dan Peta ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Yang pertama, apakah Dena dan Peta itu? Yang ketiga ada membaca Dena dan Peta. Yang keempat, kegunaan Dena dan Peta. Sebelum kita memasuki topik ini, kita harus tahu apa itu Dena dan apa itu Peta. Dena adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis atau kecil yang menggambarkan sebuah lokasi, tempat, atau bangunan tertentu. Jika bangunan memiliki bentuk melintang, maka gambar yang diambil dengan bangunan atau bisa disebut dengan denah. Denah dibuat guna memberikan kemudahan bagi penggunanya untuk mencari atau menemukan lokasi. Perbedaan peta dengan denah ini dibuat dengan wilayah, sedangkan peta adalah suatu peta yang besar. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang dataran dengan skala tertentu. Namun, peta di sini juga dapat disebut peta juga bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang terlihat dari layar HP atau dari layar komputer. Istilah peta ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu mappa, yang berarti taplak atau kain tertutup meja. Namun, secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagai permukaan bumi yang bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Itu yang dimaksud peta. Sedangkan peta dan dana ini mempunyai perbedaan ya. Peta dan dana ini mempunyai perbedaan yang sangat besar. Yang dana ini memiliki gambaran yang kecil seperti peta, tapi dia kecil. Sedangkan peta ini adalah menggambarkan seluruh atau permukaan bumi yang ada di bumi ini. Itu yang dinamakan peta. Sedangkan selanjutnya ini membaca dana dan peta. Di sini pertama kita akan membahas bagaimana cara membaca dana dengan baik. Cara membaca dana dengan baik ini adalah yang bisa kita lakukan adalah dengan lokasi suatu tempat memiliki mata angin utara yang akan menghadap ke atas. Secara otomatis maka atas adalah utara, sedangkan kanan adalah timur, dan bawah adalah selatan, kiri, barat. Mata angin di dalam dana sangat bervariasi ya, hanya ada arah utara saja. Ada arah utara dan selatan, dan juga mata angin yang lengkap sehingga tidak membuat bingung orang-orang bacanya. Berarti ini kita cara membaca dena ini kita menggunakan mata angin. Contohnya apabila kan di dena ada gambar seperti ini. Nah, seperti ini. Tadi yang dijelaskan ini, kalau atas itu utara, sedangkan bawah ada selatan. Jika kanan ini adalah timur, dan kiri itu barat. Nah, ini akan memudahkan si pembaca untuk mengetahui tentang lokasi yang akan mereka tuju. Sedangkan cara membaca peta ini ada 11 langkah, yaitu yang pertama adalah memiliki model peta yang tepat.
terdapat berbagai jenis peta untuk berbagai penggunaan. Contohnya ada peta jalan, terus ada peta yang ditemukan dalam mana saja. Itu yang pertama. Yang kedua adalah periksa orientasi peta. Kita harus memeriksa orientasi peta, buka dan periksa peta untuk memastikan bahwa ada pembelajarannya pada perspektif yang tepat. Yang ketiga ini adalah pelajari legenda, juga disebut kunci peta untuk memahami peta. Selain logo kompas, banyak peta yang dilengkapi legenda atau diagram yang menjelaskan metode ilmiah yang digunakan untuk menggambarkan peta dan pencantuman arti simbol-simbol penting. Yang keempat di sini ada perhatikan garis lintang dan garis bujur. Garis bujur adalah koordinat geografis yang menentukan posisi barat dan timur suatu titik permukaan bumi sejajar dengan meridian utara. Nah, selanjutnya ada perhatikan skala. Skala peta menunjukkan resiko jarak peta dengan jarak sesungguhnya. Itu ada juga cari tahu posisi Anda. Kita harus cari tahu posisi kita di mana agar lebih mudah melihat kita akan kemana. Dan selanjutnya itu ada memastikan peta sesuai dengan kompas Anda. Kita harus memastikan peta dan kompas itu sama ya. Kalau seandainya peta dan kompas itu tidak sama, maka kita akan tersesat. Dan selanjutnya itu adalah tentukan tujuan Anda. Kita akan pergi kemana, tujuan kita akan kemana, dan kita perginya ke situ. Andaikan tujuan kita udah tidak sama dengan di peta, nah pasti akan tersesat. Dan selanjutnya adalah rencanakan perjalanan Anda. Sebelum kita akan melakukan perjalanan, kita harus merencanakan dulu kita akan pergi kemana, akan menuju kemana, dan ini denahnya dan ini petanya. Dan selanjutnya ini ada ikuti rute yang dipilih menuju tujuan. Kita harus ikuti rute atau kita harus ikuti jalannya. Kita harus ikuti jalannya sesuai di peta agar kita sampai di tujuan yang kita inginkan. Dan selanjutnya yang terakhir ini membuat titik pemeriksaan agar tidak tersesat. Kita harus membuat titik pemeriksaan di peta atau di tempat-tempat tertentu agar kita tidak tersesat. Dan selanjutnya adalah kegunaan peta dan dena. Kegunaan peta dan dena ini memiliki kegunaan yang sangat banyak sepastinya. Seperti yang tadi kita bahas sebelumnya, ini juga termasuk kegunaan peta dan dena. Kegunaan peta dan dena ini adalah untuk melihat atau mengetahui lokasi yang akan kita tuju, untuk memberitahu lokasi yang akan kita tuju dan agar kita tidak tersesat atau menunjukkan bagian-bagian yang ada di dunia. Sekian material saya sampaikan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya teman-teman, like, subscribe, dan share. Dadah.